Halo sahabat ASN dimanapun berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya di channel saya. Nah teman-teman, ternyata masih banyak teman-teman non-ASN yang belum memahami seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi, ada yang sampai tidak ikut seleksi P3K karena menunggu formasinya yang tidak kunjung dibuka teman-teman. Nah, kenapa saya bilang gagal memahami? Seperti ada pertanyaan ya di kolom komentar. Pertanyaan dari Mustn03R, dia katakan begini. Enak didengar penjelasannya, tapi pahit kenyataannya. Saya THK2 penjaga sekolah, tapi P3K tidak ada formasi untuk penjaga sekolah. Saya minta penjelasan, padahal jadi penjaga sekolah sudah 20 tahun. Oke, kakak yang bertanya ini ya, saya berikan penjelasan secara umum untuk teman-teman semua juga. Jadi, teman-teman itu tidak akan pernah mendapat formasi itu dibuka untuk penjaga sekolah, teman-teman. Tidak ada formasi ASN untuk penjaga sekolah. Sama halnya di dinas kami. Dinas kami itu ada pemungut pajak. Nah, apakah ada formasi pemungut pajak? Tidak ada. Jadi, seleksi P3K di tahun ini dibuka hanya ada pengelola layanan operasional, operator layanan operasional untuk SMA, lalu pengadministrasian kantor. Nah, untuk teman-teman yang THK2 yang sudah terdaftar di database BKN, teman-teman itu jangan menunggu pekerjaan atau formasi yang sesuai dengan pekerjaan teman-teman saat ini, karena tidak akan keluar formasi tersebut. Jadi kan itu sudah di mapping ya, formasi itu kan sudah di mapping dari pemerintah pusat. Nah, yang ada itu adalah operator layanan operasional dan juga pengadministrasian kantor untuk SMA. Nah, untuk kakak yang bertanya ini, kalaupun memiliki ijazah SMA, harusnya kakak itu bisa masuk pada operator layanan operasional dan juga pengadministrasian kantor. Kenapa? Karena yang dilihat itu ketika formasi dibuka, saya berikan contoh, operator layanan operasional. Artinya, di situ akan dilihat kualifikasi pendidikannya. Nanti ketika dibuka formasi tersebut, kualifikasi pendidikan biasanya SLTA sederajat, SMA, SMK, dan lain-lain. Nah, artinya ketika ijazah kita itu SMA, walaupun pekerjaan kita di dinas kita sendiri itu atau di OPD kita itu adalah mungkin penjaga sekolah di dinas pendidikan, nah teman-teman bisa mengikuti seleksi dengan formasi operator layanan operasional atau pengadministrasian kantor. Artinya kualifikasi pendidikan teman-teman itu sesuai dengan permintaan dari formasi itu. Jadi tidak perlu teman-teman itu menunggu penjaga sekolah, formasi penjaga sekolah, karena itu tidak akan ada formasi penjaga sekolah. Teman-teman masuk di dalam kualifikasi pendidikan itu yaitu operator layanan operasional dan juga pengadministrasian kantor, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menunggu, seperti yang saya katakan tadi, di tempat saya bekerja, itu ada pemungut pajak. Apakah mereka akan tunggu formasi pemungut pajak? Tidak. Mereka semua itu masuk di operator layanan operasional dan juga di pengadministrasian kantor. Karena kualifikasi pendidikan mereka itu sama, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman menunggu, itu tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Karena formasi yang dibuka adalah formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Ya, teman-teman begini ya. Verifikator itu di SSCASN itu tidak akan melihat teman-teman itu pengalaman kerjanya dari mana. Yang akan dilihat itu adalah dokumen teman-teman yang teman-teman upload itu sesuai atau tidak. Sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau tidak. Jadi formasi yang teman-teman lamar itu akan dilihat. Contoh, operator layanan operasional yang teman-teman lamar. Nah, sesuai tidak dengan kualifikasi pendidikan. Jangan teman-teman lamar di operator layanan operasional, tetapi teman-teman menggunakan ijazah S1. Itu tidak bisa, itu akan TMS. Tapi selama teman-teman menggunakan formasi yang teman-teman lamar itu sesuai dengan kualifikasi pendidikannya teman-teman, teman-teman pasti tidak akan TMS. Nah, walaupun nanti teman-teman mengambil surat keterangan kerja dan surat aktif bekerjanya teman-teman itu sebagai penjaga sekolah, itu tidak masalah karena akan dilihat bahwa teman-teman itu masih aktif bekerja sampai hari ini. Tapi teman-teman itu apalagi yang kedua ya, ambil saja operator layanan operasional atau pengadministrasian kantor kalau teman-teman memiliki ijazah SMA, karena itu sesuai dengan kualifikasinya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jangan teman-teman menunggu formasi yang sebenarnya formasi itu tidak ada. Jadi kan biasanya di instansi itu, oh kamu jaga genset, kamu penjaga sekolah, kamu ini, kamu jadi ini. Tapi ketika dibuka formasinya itu tidak ada. Ya, lalu teman-teman harus kemana? Ya harus lihat kualifikasinya. Kalau teman-teman SMA,
ya daftarlah di formasi yang dibuka sesuai dengan kualifikasinya. Nah, biasanya itu pengadministrasian kantor dan juga operator layanan operasional. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan terkecoh dengan saat ini teman-teman itu bekerja di mana. Tapi formasi yang teman-teman lamar itu lihat sesuai tak dengan kualifikasi pendidikannya teman-teman. Kalau dibuka untuk SMP, daftar. Kalau teman-teman hanya memiliki ijazah SMP, kalau teman-teman memiliki ijazah SMA lalu dibuka formasi SMA, daftar walaupun teman-teman itu penjaga sekolah. Seperti yang saya ilustrasikan di kantor saya itu ada yang pemungut pajak, tapi mereka daftar di operator layanan operasional dan juga pengadministrasian kantor. Kenapa? Karena memang tidak ada formasi pemungut pajak. Seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman semangat yang masih berjuang, tetap semangat. Semoga di tahun 2024 ini di akhir tahun dan masuk di 2025, semua teman-teman non-ASN akan mendapatkan NIP walaupun ada yang P3K penuh waktu dan juga per waktu. Thank you.